Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Atikasari. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 dalam membuka sesi materi pada kali ini. Kelompok 2 yakni beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Romi Atikasari, yang kedua ada Rosi Duita Pertianti, yang ketiga Uli Laili Jamil, dan yang keempat ada Vita Hutaukikoh. Materi yang akan kami bawakan yakni mengenai perkembangan membaca dan menulis permulaan di kelas rendah. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yakni saya sendiri akan membahas tentang tahapan perkembangan membaca dan menulis permulaan di kelas rendah. Nah, pada tahapan perkembangan membaca dan menulis permulaan di kelas rendah ini, dilansir dari Halodoc, dikatakan bahwasannya kita sudah mulai dapat mengenalkan kepada anak membaca dan menulis itu pada usia 4 hingga 5 tahun. Kita sudah mulai bisa mengenalkan apa itu alfabet, kemudian angka, dan lain sebagainya. Pada umumnya juga dikatakan bahwasannya pada usia 6 hingga 7 tahun anak itu sudah pandai dalam membaca dan menulis. Nah, selanjutnya apa saja sih tahapan perkembangan dalam membaca itu? Tahapannya itu terdiri dari beberapa bagian dan dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama ada tahap magic, yang kedua ada tahap konsep diri, yang ketiga ada tahap membaca antara, yang keempat ada tahap lepas landas, dan yang kelima ada tahap independen. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan secara satu persatu. Pada tahap magic, pada tahap ini dapat dikatakan bahwasannya anak mulai mempelajari mengenai kegunaan buku. Kemudian, anak akan mulai berpikir jika buku itu merupakan hal yang penting. Dan pada tahap ini pula, anak akan mulai memiliki buku favoritnya. Selanjutnya yang kedua, yakni tahap konsep diri. Pada tahap ini, anak akan mulai melihat pada dirinya sendiri bahwa ia itu merupakan seorang pembaca. Seperti contoh, ketika anak itu berusaha pura-pura membaca gitu ya, padahal ia belum tahu sama sekali apa itu isi dari buku tersebut. Akan tetapi pada tahap ini anak sudah mulai mengenali gambar-gambar dan sudah bisa mengutarakan apa makna dari gambar tersebut, sekalipun itu tidak cocok dengan tulisan atau gambar yang ada di dalamnya. Yang ketiga yakni tahap membaca antara. Pada tahap ini, anak mulai mengenali alfabet. Ia akan memilih atau mencatat kata-kata yang berkaitan dengan dirinya. Contoh seperti halnya nama. Ia akan mulai mengenali beberapa alfabet dari nama-nama tersebut. Dan kemudian ia akan terus-terusan membaca dan mengulangi tulisan tersebut. Yang selanjutnya yang keempat yakni tahap lepas landas. Pada tahap ini, anak akan mulai merasakan gairah untuk membaca. Ia akan mulai mengenali setiap konteks dari huruf tersebut. Dan kemudian pada tahap ini pula, anak akan mulai membaca setiap huruf cetak yang ia kenali. Yang kelima, yakni ada tahapan independen. Pada tahap ini, anak akan mulai mengekspor bacaan yang sebelumnya ia tidak kenali. Dan ia mencoba membaca tulisan tersebut secara mandiri tanpa meminta bantuan orang lain. Kemudian pada tahap ini pula anak akan mulai dapat membuat cerita berdasarkan pengalamannya. Baik, yang selanjutnya yakni ada tahap perkembangan menulis. Menulis merupakan sebuah proses penggambaran suatu bahasa oleh penulis yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Nah, pada tahapan perkembangan menulis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada tahap coret-coret acak, yaitu pada tahapan ini anak akan mulai belajar menulis dengan membuat sebuah coretan. Misalnya seperti membuat benang kusut gitu. Yang selanjutnya yakni ada coretan terarah. Pada coretan ini anak akan mulai mencoret sesuatu dalam bentuk garis lurus, baik itu ke atas, mendatar, ataupun garis-garis lainnya. Seperti halnya dalam membuat bentuk lonjong atau lingkaran tiruan dan lain-lain. Yang selanjutnya yakni yang ketiga, garis dan bentuk khusus diulang-ulang atau menulis garis tiruan. Pada saat ini anak akan mulai mencoba dalam wujud bentuk, yaitu garis yang terarah dan membuat sebuah tanda. Contohnya, ia akan mulai menulis dengan mengarah dari satu sisi kanan ke sisi kiri halaman buku tersebut gitu. Ataupun ia akan membuat sebuah titik-titik sepanjang garis gitu. Jadi ia akan terus-terus mengulangi apa yang pertama ia tulis itu. Yang selanjutnya yakni yang keempat, latihan huruf-huruf acak atau nama. Pengenalan pertama dapat terjadi di lingkungan sekitar
di lingkungan sekitar anak, misalnya yaitu rumah. Kita dapat mencontohkan huruf-huruf dengan nama anak tersebut. Kemudian ia akan terbiasa dan mencoba tulisan tersebut secara berulang kali. Nah, yang selanjutnya yakni yang kelima, ada mencontoh kata-kata yang berada di lingkungan sekitarnya. Ia akan mencontoh beberapa kata lain selain dirinya gitu, selain nama pada dirinya, yaitu misalnya contoh dari nama keluarga yang lain seperti ibu, ayah, kakak, ataupun saudara-saudara lainnya. Nah, yang selanjutnya yakni menemukan ejaan. Pada tahap ini merupakan usaha pertama anak dalam mencoba memeriksa dan mengeja kata-kata dengan mencoba menggabung huruf secara bermacam-macam dalam wujud sebuah kata. Yang selanjutnya yang ketujuh, ejaan umum. Ia akan berusaha mencoba mandiri untuk memisahkan kata per kata atau huruf per huruf dan mencoba mencatat kembali dengan benar sehingga menjadi sebuah kalimat yang lengkap. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dalam menyampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Uli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari strategi, metode, teknik, dan pendekatan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ada pengertian strategi. Strategi merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Nah, strategi itu adalah upaya untuk mengelola pembelajaran dari awal sampai akhir, atau strategi ini berkaitan dengan manajemen untuk mengelola kelas. Yang kedua, ada pengertian metode. Nah, metode merupakan cara yang dipergunakan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Nah, secara singkat, metode itu adalah sebuah prosedur atau disebut dengan sintaks. Nah, sintaks itu adalah urutan dari awal sampai akhir atau sampai tercapainya pembelajaran tersebut. Jadi, metode itu sebuah prosedur atau sebuah langkah-langkah dari menit awal sampai akhir. Nah, langkah ini itu dijalankan dengan tahap demi tahap sesuai dengan urutan yang diminta oleh sebuah pendekatan. Yang ketiga ada pengertian teknik. Teknik merupakan jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Nah, teknik ini adalah cara praktis yang digunakan untuk menjalankan prosedur tadi atau prosedur dari metode. Nah, teknik pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai cara yang dikerjakan seseorang untuk mengimplementasikan suatu metode dengan terperinci. Baik, terima kasih kepada Uli yang telah memaparkan materi dan selanjutnya akan disampaikan oleh Rosi Duita Pertianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya Rosi Duita Pertianti akan membahas perihal pengertian pendekatan, kemudian macam-macam strategi dan macam-macam metode. Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan pengertian dari pendekatan. Nah, di sini saya mengambil pengertian ini dari ramalan yang mengutip pendapat Anthony, bahwasannya pendekatan itu mengacu pada seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan sifat bahasa dan pengajaran bahasa. Kemudian pendekatan ini pun merupakan dasar teoritis untuk suatu metode seperti itu. Nah, pada strategi ini memiliki beberapa macam, khususnya yakni strategi keterampilan bahasa, yakni ada 4, ada keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Pada keterampilan menyimak ini adalah sebuah kegiatan yang digunakan untuk melatih. Mengapa? Karena pada proses keterampilan menyimak ini diharapkan peserta didik dapat setelah menyimak atau memperoleh informasi dari pembicara itu, mereka diharapkan
memberikan contoh atau bahkan dapat mengulangi kembali informasi yang tadi disampaikan oleh pembicara dengan sekreatif mungkin gitu, sehingga dapat melatih kebahasaan peserta didik tersebut. Dan juga diharapkan antara peserta didik dan pembicara dapat berinteraksi dengan adanya tanya jawab, sehingga pemrolehan bahasa pun dapat berkembang dengan baik seperti itu. Nah, kemudian ada keterampilan bahasa yang kedua, yakni keterampilan berbicara. Apa itu keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara merupakan keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi yang mana fungsinya itu untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Sehingga pada keterampilan berbicara ini dapat mengembangkan keterampilan bahasa peserta didik, yang mana peserta didik mampu mengutarakan perasaannya, mengutarakan keinginannya dengan penuh ekspresi seperti itu. Nah, pada keterampilan berbicara ini tuh terdapat teknik juga. Jadi teknik dalam strategi pembelajaran berbicara ini tuh terbagi menjadi 3 teknik. Ada berbicara terpimpin, berbicara semi terpimpin, dan ada berbicara bebas. Berbicara terpimpin itu contohnya itu adalah pembacaan puisi. Kemudian berbicara semi terpimpin itu contohnya adalah melaporkan isi bacaan dengan secara lisan. Kemudian ada berbicara bebas, itu contohnya itu adalah diskusi seperti itu. Kemudian strategi keterampilan bahasa yang ketiga itu ada keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca ini tuh sangat berperan penting dalam pengembangan pengetahuan, dan juga ini tuh sebagai alat komunikasi bagi kehidupan manusia. Nah, kenapa sangat penting dalam pengembangan pengetahuan? Karena dengan kita membaca, kita dapat memperoleh sebuah informasi baik secara internal maupun eksternal. Nah, kemudian kenapa membaca itu sebagai alat komunikasi? Karena di era zaman sekarang ini tuh dengan tidak hanya berbicara secara langsung, kita dapat membaca sebuah teks pesan dari seseorang, kemudian kita dapat membuat suatu karya yang mana itu tuh termasuk alat komunikasi juga antara si penyampai dengan penerima materi seperti itu. Kemudian strategi keterampilan bahasa yang keempat itu ada keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis ini itu didasari adanya penguasaan berbagai unsur, baik unsur kebahasaan maupun di luar dari unsur kebahasaan, yang mana ini tuh yang akan menjadi isi dalam sebuah tulisan. Nah, jadi dalam pengembangan bahasa yang itu kita perlu gitu dalam keterampilan menulis, karena dengan kita menulis kita dapat mengembangkan bahasa-bahasa yang kita peroleh. Karena jadi kalau kita sebut keterampilan menulis ini merupakan keterampilan dari semua gitu kolaborasinya. Sebelum kita menulis kan kita harus menyimak suatu informasi dari pembicara, kemudian kita juga perlu membaca untuk memperoleh sebuah pengetahuan, dan bahkan kita pun perlu gitu berbicara tetapi dilakukan secara tulisan seperti itu, atau berbicara dengan bentuk tulisan seperti itu. Nah, kemudian ada macam-macam metode. Nah, macam-macam metode ini terbagi menjadi 7, namun di sini saya akan membahas hanya 3 metode saja. Nah, metode ini itu ada metode tata bahasa atau terjemahan, kemudian ada metode membaca, kemudian ada metode audio nuance. Nah, apa itu metode tata bahasa atau terjemahan? Metode tata bahasa atau terjemahan ini itu merupakan metode yang sering digunakan ketika kita membaca buku asing. Nah, kata asing ini tuh sangat luas maknanya, bukan hanya bahasa asing di luar negeri saja, bahkan di dalam negeri. Karena kita tahu ya bahwasanya kalau Indonesia itu memiliki bahasa yang beragam. Nah, jadi metode terjemahan ini tuh sebenarnya tuh metode klasik, karena emang sudah ada gitu dari zaman dahulu. Nah, dalam metode terjemahan ini tuh kita dapat mengasah kebahasaan, tidak hanya kebahasaan yang kita punya, kita dapat melatih juga kebahasaan asing seperti
seperti itu. Jadi kita tuh dapat memperoleh bahasa-bahasa di luar dari pengetahuan bahasa yang kita miliki, seperti itu. Kemudian ada metode yang kedua, itu ada metode membaca. Metode membaca ini adalah metode yang bertujuan agar pembaca dapat memahami isi teks bacaan, yang mana nantinya itu informasi yang telah didapat akan diperlukan sebagai bahan pembelajaran. Nah, metode membaca ini tuh setelah kita suka ada di proses pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran kan kita suka disuruh untuk membaca terlebih dahulu. Nah, maksud dari diperlukan sebagai bahan pembelajaran itu adalah itu gitu dalam proses tersebut. Nah, sehingga dalam perkembangan bahasa pun akan berkembang secara baik seperti itu. Nah, kemudian metode yang ketiga itu ada metode audio mual. Apa itu metode audio mual? Metode audio mual merupakan metode yang mana proses pengajarannya itu dilakukan dengan melafalkan kata dan dilakukannya pelatihan secara langsung sampai dengan tidak adanya kesalahan. Nah, terkhusus dalam pemrograman bahasa pada anak ya, ini tuh sangat metode yang sangat efektif gitu, karena seperti yang kita tahu gitu ya, banyak orang-orang yang melaporkan kata itu terdapat kesalahan. Nah, dengan adanya metode ini pada peserta di kelas rendah dapat melatih pelafalan katanya itu dilakukan secara baik dan benar, karena kalau tidak adanya koreksi atau didiamin kalau terdapat kesalahan itu dapat malah sampai dewasa juga akan seperti itu gitu kalau tidak adanya pengkoreksian. Nah, dengan adanya metode ini diharapkan peserta didik mampu melafalkan kata yang mana itu tuh sesuai dengan ejaan yang benar. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rosi yang telah memaparkan materi, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yakni Vita Hutaokiko. Kepadanya saya persilahkan. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu metode reseptif atau produktif. Metode ini bertujuan agar siswa dapat menelaah atau dapat mengambil intisari dari sebuah bacaan, baik dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kelima, yaitu metode langsung. Metode yang dimana dilakukan secara langsung, yakni dengan berkomunikasi menggunakan bahasa baik dan benar. Yang keenam, yaitu metode komunikatif. Metode yang mana siswa melakukan komunikasi sehingga dapat memunculkan keterampilan berbahasa baik secara lisan maupun tulisan berupa karya. Yang ketujuh, yaitu metode integratif. Metode yang mana mengintegrasikan beberapa bidang, misal menyimak diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Yang selanjutnya yaitu macam-macam teknik. Yang pertama, teknik pembelajaran menyimak. Yang kedua, teknik pembelajaran berbicara. Yang ketiga, teknik pembelajaran membaca. Yang keempat, teknik pembelajaran menulis. Yang selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan, yaitu ada 5. Yang pertama, pendekatan tujuan. Yang kedua, pendekatan struktural. Yang ketiga, pendekatan komunikatif. Yang keempat, pendekatan keterampilan proses pembelajaran bahasa. Pendekatan home language. Yang pertama, pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi dengan pemikiran bahwa setiap kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu adalah tujuan akan dicapai. Yang kedua, pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi dengan asumsi bahwa bahasa itu sebagai perangkat kaidah, norma, dan aturan. Yang ketiga, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini dilandasi dengan pemikiran bahwa kemampuan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi merupakan
Buah tujuan yang perlu dicapai dalam pembelajaran bahasa. Keempat, pendekatan keterampilan proses pembelajaran bahasa. Dalam pendekatan ini merupakan kemampuan yang dibangun oleh sejumlah keterampilan dalam proses pembelajaran yang meliputi satu, keterampilan intelektual, yang kedua, keterampilan sosial, yang ketiga, keterampilan fisik. Kelima, pendekatan Hong language merupakan sebuah pendekatan untuk mengembangkan bahasa yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi pendengaran, berbicara, membaca, dan menulis. Kelima, pendekatan Hong language merupakan sebuah pendekatan untuk mengembangkan bahasa yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi pendengaran, berbicara, membaca, dan menulis. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.